Cerita berlanjut. Cahaya pedang itu membesar hingga radius lebih dari 10 zang, lalu tiba-tiba menyusut dengan cepat. Ketika menyusut hingga batasnya, ia menjadi butiran pedang di depan alis Qinmu, memancarkan cahaya yang sangat intens dan kemudian meledak lagi. Sekitar 100 ahli iblis meraung marah dan menggunakan berbagai metode mereka untuk mati-matian melawan cahaya pedang yang menakutkan itu. Dentingan dan dentuman cahaya pedang terus bergema. "Jangan takut padanya." Pakar iblis yang mengganggu pencerahan Qinmu berteriak. "Aku juga pernah mengalami pencerahan sebelumnya. Ketika tubuh dan pikiran seseorang selaras dengan Dao, setiap tindakan sesuai dengan misterinya, sehingga sulit untuk menyerang. Sekarang dia telah menarik diri dari alam Dao. Dia masih hanya manusia biasa. Kita dapat dengan mudah membunuhnya." Pedang-pedang terbang berhamburan sepenuhnya. Dengan 80 pedang terbang mengelilingi setiap orang, melepaskan berbagai teknik pedang dasar, menusuk, menebas, memotong awan, memotong, memukul, menggantung, dan meruntuhkan. Pada saat itu, Qinmu bergerak seperti hantu di antara 8.000 pedang terbang. Waktu seolah melambat, dan pedang-pedang terbang itu tampak seperti kelopak bunga yang melayang perlahan di matanya. Postur, serangan, dan kekuatan supranatural setiap ahli iblis menjadi sangat lambat. Memang, seperti yang dikatakan oleh ahli yang menginterupsi pencerahan Qinmu, setelah keluar dari alam pencerahan, mustahil untuk mempertahankan keadaan menyatu dengan Dao yang dialami Qinmu saat itu. Namun, yang tidak diduga oleh ahli tersebut adalah bahwa Qinmu saat itu belum memahami teknik Dao dan kekuatan supranatural. Dia sedang memahami metode kultivasinya sendiri. Ia mencapai pencerahan melalui teknik-teknik kultivasi. Teknik tiga tubuh penguasa pada awalnya sangat mendalam, memberikan Qinmu kultivasi sihir yang sangat dalam dan kuat, membuat roh primordialnya jauh melampaui rekan-rekannya. Jika tidak, Qinmu tidak akan mampu membunuh 4 iblis muda yang kuat secara berturut-turut meskipun tubuh fisiknya lebih rendah daripada para ahli iblis tersebut. Sekarang, dia telah memahami metode kultivasi dan memasuki Dao, sehingga menutupi kekurangan tersebut. Tubuh fisiknya mencapai kondisi sempurna, dengan setiap anggota badan dan tulang menjadi entitas independen sekaligus menyatu dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk menyatukan energi dan kekuatan anggota badan dan tulangnya. Kecepatannya mencapai batas maksimal, jauh melebihi kecepatan sebelumnya. Bagi para ahli iblis yang menghalangi pedang-pedang yang berterbangan, yang mereka lihat hanyalah serangkaian Qinmu yang berlari, seolah-olah puluhan Qinmu saling tumpang tindih dan bergerak maju bersamaan. Qinmu menggenggam pedang terbang dan menusukkannya. Tiba-tiba, darah menyembur dari tenggorokan ahli iblis yang sedang bertahan melawan serangan pedang terbang tersebut. Sesaat kemudian, Qinmu melepaskan pedang terbang, datang ke belakang orang kedua, menggenggam pedang kedua, dan pedang terbang itu menembus bagian belakang jantung orang tersebut dan muncul dari dadanya. Ia berbenturan langsung dengan sosok perkasa yang berhasil melepaskan diri dari kepungan pedang-pedang terbang. Tinju mereka bertabrakan dengan suara gemuruh yang dahsyat. Kekuatan kemampuan ilahi angin dan petir 9 naga telah meledak sesaat sebelum tinju mereka bertemu. Namun, setelah tinju mereka bertabrakan, ketika semua tulang di lengan ahli iblis itu hancur berkeping-keping dan terlepas dari kulit di belakang bahunya, kemampuan ilahi angin dan petir 9 naga masih terus meluas. Setelah Qinmu pergi, dia menusuk dahi pria lain dengan pedang, lalu kekuatan ilahinya menghantam tubuh pria itu. Dada iblis itu hancur, pakaiannya meledak di bagian belakang, dan 45 naga ilahi terbang keluar dari punggungnya, membawa semua darah dan ki-nya. Qinmu merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia di mana waktu mengalir lambat, dan peningkatan kemampuannya hampir menyeluruh. Serangkaian garis cahaya merah darah yang menyayat hati dan indah melesat keluar dari titik-titik vital musuh sebelum kekuatan supernatural mereka dapat dilepaskan, berubah menjadi bunga darah yang perlahan mekar di udara. Setelah kekuatan supernatural dilepaskan, Qinmu sudah tidak ada lagi. Para kultivator iblis ini bukanlah orang-orang lemah. Mereka semua adalah murid yang dilatih oleh Dewa Iblis, dianggap sebagai elit dari ras iblis. Qinmu sangat mengagumi keindahan ini. Di belakangnya, kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan senjata spiritual beterbangan, menghancurkan hamparan hutan yang luas, dengan ledakan memekakan telinga yang bergema di mana-mana. Setelah beberapa saat, keadaan menjadi tenang. Kemudian, terdengar suara gedebuk saat para ahli iblis jatuh ke tanah. Mayat mereka tergeletak berantakan. Qinmu dengan lembut menggosok pedang bebas khawatir di tangannya, dan pedang bebas khawatir itu berubah menjadi butiran pedang. Dia berbalik dan menatap satu-satunya ahli iblis
iblis yang masih berdiri di arena. Tatapan Qinmu berhenti di iblis yang telah mengingatkan semua orang untuk menghentikan pencerahannya. Kaki iblis itu gemetaran, keringat deras terus mengalir di dahinya, dan wajahnya dipenuhi rasa takut. Pakar iblis itu menatap kosong, tak berani bergerak sedikit pun. Semakin Qinmu berusaha memasuki alam pencerahan, semakin sedikit yang bisa ia capai, dan ia menjadi semakin gelisah. Ia menghancurkan mata ilahi yang terbentuk dari energi primordial dengan satu pukulan. Boom, 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 boom. Setelah melampiaskan amarahnya, Qinmu tiba-tiba menoleh. Matanya melirik ahli iblis itu. Kau yang menyuruh mereka menghancurkan pencerahanku. Kau cukup pintar. Memang pantas kau mendapat ini karena terlalu banyak bicara. Qinmu mendengus dan pergi, menendang sebuah batu besar yang lebih tinggi dari manusia, dan menghancurkannya di jalan. Sesaat kemudian, beberapa sosok turun dari langit, mendarat di sekitar medan perang. Memimpin mereka adalah Dewa Iblis, yang kekuatan iblisnya meresap ke udara. Guru, murid Shi Juezunmo telah meninggal. Murid Raja Mimpi Buruk juga telah terbunuh. Dan para murid Raja Iblis. Di sini juga ada murid-murid Xiu Qi, murid Raja Iblis Liu Ye. Guru, adik keenam juga telah terbunuh. Kau telah membunuh begitu banyak elit ras iblisku, menyebabkan hampir runtuhnya alam 7 bintang dan 6 harmoni. Kau, yang bermarga Qin, berani berkeliaran di wilayah ras iblisku? Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan wilayah ras iblis. Sampaikan perintah untuk melepaskan anjing ilahi dunia bawah untuk mencari keberadaannya. Jangan ragu untuk membawa bajingan ini ke pengadilan. Seorang ahli iblis di alam surgawi ragu sejenak sebelum berkata, Guru, maksud dari Yang Mulia Raja Furi Luo adalah jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, sebaiknya kita melakukannya. Jika kita tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, sebaiknya kita membiarkannya mati sepenuhnya. Yang Mulia Raja mengatakan bahwa orang ini menyembunyikan rahasia besar. Tatapan dingin Dewa Iblis menyapu, dan ahli iblis itu segera menutup mulutnya, tidak berani mengatakan apapun lagi, dan buru-buru menyampaikan perintah tersebut. Mendengar raungan dari kejauhan, Qinmu terkejut dan merasa gelisah. Para iblis itu berani dan terampil dalam pertempuran. Semuanya adalah maniak perang. Dan setelah pertempuran ini, hampir semua murid alam 7 bintang Dewa Iblis tewas di tangannya. Jadi setelah pertempuran ini, petarung level berapa yang akan datang untuk memburunya? Tempat ini tidak terlalu jauh dari garis depan, dan kota-kota garnisun klan iblis secara bertahap bertambah. Qinmu segera menyaksikan metode ampuh klan iblis. Anjing-anjing hitam raksasa melompat dan terbang melintasi pegunungan di belakangnya, membawa 5 atau 6 iblis kuat sambil mengendus-endus, mencari keberadaannya. Dari kejauhan, Qinmu melihat bahwa anjing-anjing iblis ini tampak seperti bukit-bukit kecil, masing-masing memiliki 2 kepala, mata seperti lentera merah besar, dan tubuh yang ditutupi daging bergelombang. Masing-masing dari mereka tidak hanya memiliki 2 mata di kepalanya, tetapi 3. Mata ketiga di dahinya sesekali memancarkan sinar cahaya merah, memindai sekitarnya. Ekspresi Qinmu tampak serius. Banyak anjing iblis telah menemukan jejak dan aroma tubuhnya, berkumpul bersama, dan menyerbu ke arahnya. Aku harus meracuni mereka sampai mati sebelum Qinmu bisa melarikan diri. Dia menggeledah tas Taoti dan menemukan beberapa ramuan obat. Kali ini, alih-alih menggunakan energi vitalnya untuk membuat tungku guna memurnikan pil, dia mengeluarkan tungku tertutup untuk memurnikan racun. Qinmu menahan napas, menutup rapat semua pori-pori di tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, dia melepas sepatunya, membuka tungku yang tertutup rapat, dan dengan hati-hati mengeluarkan cairan obat, lalu memercikannya ke kedua sepatunya. Dia berpikir dalam hati, meskipun tidak ada waktu untuk memurnikan racun mematikan yang dapat membunuh Dewa Iblis, ini seharusnya cukup untuk membunuh anjing-anjing iblis ini. Dia melepas kedua sepatunya dan pergi tanpa alas kaki. Setelah beberapa saat, serangkaian raungan harimau tiba-tiba terdengar. Qinmu buru-buru berbalik dan melihat kekuatan ilahi menyebar. Dewa Harimau Hitam mengamuk, menghancurkan semua anjing iblis berkepala 2, dan para ahli kekuatan iblis di punggung mereka hingga berkeping-keping. Harimau, aku bisa mencium bau pemimpin sekte itu. Suara makhluk mirip naga itu terdengar dari jauh, penuh kegembiraan, sambil berseru, cepat ikut aku. Masih ada sepatu pemimpin sekte di sini, sepatu yang bau sekali. Oh tidak, aku telah diracuni. Itu si gemuk Qilin. Dan kakak Dewa Harimau dan yang lainnya. Mereka datang mencariku. Qinmu bergegas dengan kecepatan kilat, masih berjarak 100 kaki dari Long Qilin dan Dewa Harimau Hitam. Penawar racun itu sudah dimurnikan.
Qinmu menjentikan jarinya berulang kali, menyebabkan tungku Yuan Qi meledak, dan pil penawar racun itu terbang ke mulut naga kilin. Qinmu menerobos masuk dengan cepat, tekniknya terus berubah. Dalam sekejap mata, segel tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah dia telah menumbuhkan ratusan lengan, dengan cepat mengelilingi naga kilin dan naga gemuk yang tergeletak di tanah, membiarkan kekuatan penyembuhan itu cepat larut agar tidak membahayakan tubuhnya. Sang Hua, Ling Yuxiu, Si Yunxiang, Hu Ling Er, dan yang lainnya juga berada di sisi mereka. Ketika mereka melihat Qinmu bergegas mendekat, mereka awalnya terkejut dan hendak menghalanginya. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Qinmu, mereka sangat gembira dan diam-diam menunggu dia menyembuhkan racun di dalam naga kilin. Qinmu yang dipenuhi energi vital, menepuk dan memukul berulang kali hingga akhirnya berhasil melarutkan penawar racun dan menyalurkannya ke setiap bagian. Untungnya, racun yang kubuat kali ini tidak terlalu ampuh. Kilin naga di kakinya menatapnya dengan mata lebar, tampak kesal dan sangat sedih. Qinmu tersenyum dan menghiburnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak ada yang serius. Kamu akan bisa berdiri sebentar lagi. Hanya saja indera penciuman dan pengecapmu akan terpengaruh sementara, tetapi akan kembali normal dalam 1 atau 2 hari. Rubah kecil mengendalikan angin puting beliung, melemparkan kedua sepatu Qinmu yang bau jauh-jauh. Setelah kau menghilang, Yang Mulia Santo penebang kayu memberitahu guru negara. Guru kekaisaran mengatakan kau baik-baik saja dan tidak akan mudah mati, tetapi tetap memerintahkan seseorang untuk memberitahu Sekte Suci Surgawi. Begitulah cara Santawangi membawa kita ke sini. Gadis ini salah mengucapkan kata kapak dan harimau, dan ucapannya tidak jelas. Dewa Harimau Hitam mengamati Qinmu, lalu membuka mata Qinmu untuk melihat ke dalam. Melihat bahwa dia baik-baik saja, dia merasa lega dan berkata, kami menyusup ke wilayah klan iblis, mencoba merasakan roh primordialmu, tetapi mereka tidak mendapatkan respons. Karena takut mengganggumu, mereka berhenti menggunakan pemanggilan teknik 3 roh primordial untuk menghubungimu. Kami mencari dan bertanya di sepanjang jalan, awalnya berencana untuk pergi ke tanah kehancuran. Namun sebelum kami mencapai tanah kehancuran, kami bertemu banyak iblis yang menuju ke timur, mengatakan bahwa kau telah pergi ke sana. Kami mengikuti mereka. Naga kilin cukup mengenalmu dan dapat mencium aromamu. Itulah sebabnya kami dapat melacakmu di sini dan akhirnya menemukanmu. Qinmu merenung. Saat kau menghubungiku, aku seharusnya berada di tempat yang penuh pertanda buruk, tempat yang sangat aneh, sehingga aku tidak merasakan hubungan spiritual antara gadis suci dan Xiu Mei. Kau masuk jauh ke wilayah klan iblis tanpa menemui bahaya apapun? Ling Yuxiu berkata, saudari Sang Hua sangat cakap. Kita berhasil menghindari benteng klan iblis kali ini berkat dia. Selain itu, para iblis itu semua melacakmu. Ada juga desas-desus bahwa kau melukai Furi Luo dengan parah, dan banyak dewa iblis berkumpul di sana untuk melindungi Furi Luo, agar jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi ini dan membunuhnya. Qinmu terkekeh dan berkata, rumor tentang ras iblis ini membuatku terdengar terlalu menakutkan, bukan? Furi Luo sebenarnya terluka oleh kutukan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia memang terluka, tetapi seharusnya dia baik-baik saja sekarang. Sang Hua melihat sekeliling dan melihat banyak iblis bergegas ke arah mereka. Dia dengan cepat berkata, Raja Harimau baru saja melakukan pembantaian, yang mungkin telah menarik perhatian Dewa Iblis. Kita sebaiknya tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Mari kita bicarakan secara detail setelah kita pergi. Raja Harimau, Anda sangat besar, jadi kami harus sedikit merepotkan Anda untuk menarik perhatian Dewa Iblis. Setelah mendengar itu, Dewa Harimau Hitam segera mengecilkan ukurannya, berubah menjadi harimau kecil setinggi sekitar 1 kaki. Gadis-gadis itu saling bertukar pandang, masing-masing menyentuh benda itu, dan semuanya tampak senang, sementara Harimau Hitam sama sekali tidak menyadarinya. Qinmu berpikir dalam hati, mungkinkah kakak senior harimau berhasil menyelinap sampai ke kedalaman wilayah klan iblis dengan cara ini? Mereka berlari ke arah timur, dan kotak itu segera berangkat untuk mengejar mereka. Dewa Harimau Hitam menyusul Qinmu, mendongak menatapnya, dan bertanya dengan penasaran, apa yang terjadi sehingga Furi Luo terluka oleh kutukan? Desas-desus ini seharusnya tidak salah. Orang ini adalah iblis sejati, penguasa ras iblis. Bagaimana mungkin dia terluka oleh kutukan? Qinmu berkata, itu liontin giok di dadaku. Liontin itu mengandung kutukan, tetapi aku tidak tahu detailnya. Guru penebang kayu memang tahu sesuatu tentang itu, tetapi dia belum memberitahuku. Setelah beberapa saat, makhluk mirip naga itu akhirnya bisa bergerak, tetapi anggota tubuhnya masih lemah dan ia tidak bisa berdiri. Ia berkata dengan sedih, Tuan, aku lapar. Qinmu segera berkata, jika kau meminum ramuan itu sekarang, itu akan mengiritasi perut dan ususmu, dan kau mungkin akan muntah. Naga kilin terdiam sejenak, lalu berkata, Tuan, aku mempertaruhkan nyawaku untuk memasuki alam iblis demi menemukanmu, namun kau meracuniku. Qinmu berkedip dan berhenti berbicara.
Kinmu tidak punya pilihan selain mengeluarkan beberapa ramuan spiritual untuk dicampur dengan pil esensi ilahi elemen api. Naga Kilin berkata, aku suka pil roh api merah, tapi aku tidak suka rasa pil esensi ilahi elemen api. Kinmu mengangkat alisnya, menahan amarahnya, menyingkirkan ramuan yang telah disiapkan, dan menyiapkan bahan-bahan untuk ramuan api merah. Dia selesai memurnikan ramuan api merah, dan Naga Kilin itu membuka mulutnya, menunggu Kinmu untuk memberikannya kepadanya. Naga Kilin itu mengunyahnya, lalu berkata dengan bingung, rasanya agak aneh, tidak enak. Kinmu menjelaskan, racun itu merusak saraf yang mengendalikan indera perasa dan penciumanmu. Jadi ketika kamu memakannya, rasanya akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Berikan ramuan itu padaku, guru. Aku akan meminumnya saat indera pengecapku pulih. Kinmu menyerahkan pil roh api merah yang telah dimurnikan kepadanya. Kilin naga itu menyembunyikan pil roh api merah di dalam kotak dan berkata dengan lemah, aku masih lapar. Aku ingin mencoba pil esensi ilahi elemen api. Mungkin tidak akan terlalu sulit untuk ditelan. Kinmu akhirnya kehilangan kesabaran dan berteriak, makan sebanyak itu, kau akan tersedak sampai mati. Lihat betapa gemuknya kau sekarang. Kotak ini hampir tidak bisa membawamu lagi. Makhluk mirip naga Kilin itu tampak sangat sedih, berkata dengan lesu, aku telah diracuni. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah mencicipi ramuan api merah lagi. Ibuku yang malang meninggal terlalu cepat, dan leluhurku juga telah tiada. Kinmu tak tahan lagi, jadi dia memurnikan pil roh lagi dan memberikannya kepada naga Kilin itu. Dan barulah naga Kilin itu berhenti menggerutu. Apa yang telah dialami naga gemuk selama aku pergi? Kinmu bertanya-tanya. Makhluk mirip naga itu kembali tenang, berbaring diam di atas kotak. Ia mengeluarkan sebuah buku, menjilat pena, memegangnya dengan cakarnya, dan dengan hati-hati menulis sesuatu. Kinmu mencondongkan tubuh lebih dekat untuk melihat, tetapi naga Kilin dengan cepat menutupinya. Kinmu tersenyum puas dan berkata, naga bangsat juga telah belajar bekerja keras. Ling Er, kau seharusnya belajar lebih banyak dari naga gemuk. Rubah kecil memeluk ekornya ke dadanya, menjilati bulunya dengan lidah menjulur keluar. Mendengar itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, akhir-akhir ini aku belajar dan menulis bersama kakek tuli, dan kakek buta memujiku karena telah menjadi jauh lebih berpengetahuan. Dewa Harimau Hitam melompat ke atas kotak dan mengintip untuk mengamati naga Kilin menulis. Naga Kilin itu tak berani lalai dan membiarkannya duduk di antara kedua cakarnya. Dewa Harimau Hitam itu menatapnya dengan saksama, lalu terkekeh. Ini juga bisa berhasil? Tentu saja berhasil. Naga Kilin itu tampak serius dan berkata, pada dasarnya aku sekarang telah menguasai seni menjinakkan. Ya, mengendalikan orang. Di masa depan, ini pasti akan memungkinkan teknikku untuk bersinar. Dewa Harimau Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, kau terlalu banyak menggunakan tipu dayamu, bukan untuk hal yang benar. Misalnya, sama sekali tidak ada gunanya pil roh api merah dan pil esensi ilahi elemen api ini. Mengembangkan teknikmu sendiri dan kemampuan supranatural jauh lebih bermanfaat daripada apapun. Saudara Harimau, apakah kau sudah meminum ramuan? Tanya gemuk Kilin. Dewa Harimau Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, tuanku mengatakan bahwa kultivasi yang dia kembangkan sendiri adalah kultivasi sejati, dan dia tidak pernah memberiku ramuan apapun. Makhluk mirip naga itu mengeluarkan pil esensi ilahi elemen api. Cobalah ini. Dewa Harimau Hitam menggigitnya dan berseru kaget, rasanya enak sekali, jauh lebih enak daripada makanan biasa. Naga gemuk itu mencibir, ramuan api merah rasanya bahkan lebih enak. Coba satu lagi. Dewa Harimau Hitam menelan pil roh api merah, dan tubuh serta pikirannya terguncang. Air mata menggenang di matanya tanpa disadarinya. Naga Kilin mencibir, sekarang kau tahu manfaatnya kan? Itu karena kau belum mempelajari teknikku, sehingga gurumu begitu malas. Apa maksudmu kultivasi sejati hanya datang dari kurangnya usaha dan doronganmu sendiri? Kau telah ditaklukkan olehnya, bukan sebaliknya. Kau perlu mempelajari teknik penjinakan manusia milikku agar bisa makan dengan baik. Dewa Harimau Hitam memandang Kinmu dan berkata dengan senyum menjilat. Adikku, rasa pil roh api merah ini tidak buruk. Bisakah kau memurnikan beberapa untukku juga? Kinmu bertanya dengan heran. Kakak senior, Anda sudah menjadi dewa iblis. Mengapa Anda masih perlu memakan ini? Rasanya memang tidak buruk dan menyegarkan. Kinmu mengerutkan kening dalam-dalam dan dengan sabar bertanya. Atribut apa yang dimiliki energi iblis kakak senior? Atribut logam dan air. Kinmu merenung sejenak, lalu menuliskan formula pil dan berkata, formula pilku adalah pil primordial air emas, yang mengandung unsur emas dan air untuk meningkatkan energi primordial emas dan air. Pil ini juga menggunakan prinsip pembangkitan dan pengendalian timbal balik bahan-bahan obat untuk mengekstrak aroma dan meningkatkan rasa. Kakak senior, bukan solusi bagiku untuk memurnikan pil ini untukmu. Kau adalah dewa, jadi kau harus memurnikannya sendiri. Aku akan mengajarimu cara memurnikannya.
Dewa Harimau Hitam sangat gembira dan tertawa. Hahaha, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Jika aku belajar memurnikan pil sendiri, aku benar-benar tidak perlu merepotkanmu. Tidak lama kemudian, Dewa Harimau Hitam datang kepadanya lagi untuk meminta ramuan obat. Dan Chinmu memberinya lagi. Keesokan harinya, Chinmu samar-samar merasa bahwa kakak laki-lakinya yang merupakan Dewa Iblis itu tampak sedikit lebih gemuk. Tetapi dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya saja. Namun, harimau hitam kecil itu tidak terlihat gemuk ketika berbaring di samping naga dan kilin. Chinmu sedikit khawatir karena kakak seniornya tidak bisa mengendalikan nafsu makannya dan telah mengonsumsi terlalu banyak pil primordial air emas, yang menyebabkan berat badannya bertambah. Sekalipun dia meminta Dewa Harimau Hitam untuk mengurangi konsumsi pil Hunyuan, Dewa Harimau Hitam mungkin tidak akan mendengarkannya. Saat ini, Dewa Harimau Hitam lebih mendengarkan naga kilin. Bagaimana jika nanti Santo Penebang Kayu melihat harimau menjigemuk ini? Saat Chinmu menoleh ke belakang, aliran energi iblis melesat lurus ke langit. Beberapa energi iblis menyerupai bunga teratai, beberapa menyerupai awan biru langit, dan yang lainnya menyerupai burung merak atau dewa iblis. Mereka mengikuti di belakang mereka dan merupakan fenomena aneh yang terbentuk dari energi primordial banyak penguasa iblis. Mereka yang mampu memperlihatkan fenomena luar biasa seperti itu, semuanya adalah ahli di alam surgawi atau bahkan lebih tinggi lagi. Namun, iblis-iblis perkasa ini tidak menyerang, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Seorang guru dari jembatan ilahi telah tiba. Chinmu menatap dengan saksama dan tiba-tiba melihat jembatan ilahi membentang puluhan mil di langit. Roh primordial Dewa Iblis berjalan ke jembatan ilahi itu, dan di atas jembatan ilahi itu terdapat istana surgawi iblis. Ini adalah fenomena makhluk kuat di jembatan ilahi. Chinmu berpikir di Yangkang, mereka yang berada di alam jembatan ilahi pada dasarnya dianggap sebagai makhluk setingkat pemimpin sekte, yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, itu adalah masa lalu. Baru setelah Chinmu mewariskan metode untuk memperbaiki jembatan ilahi dan memasuki istana surgawi untuk menjadi dewa, barulah ia dapat dianggap sebagai ahli setingkat pemimpin sekte. Namun, mereka yang berada di alam jembatan ilahi tetaplah makhluk yang sangat kuat. Jika orang-orang ini mengejar mereka, hanya Dewa Harimau Hitam yang bisa menyelamatkan mereka. Lalu dia melihat jembatan ilahi kedua, kemudian yang ketiga, lalu yang keempat. Semakin banyak sosok perkasa muncul di belakang mereka di jembatan ilahi. Berbagai roh primordial berdiri di jembatan ilahi, dan posisi berbeda dari roh purba di jembatan tersebut mewakili berbagai tingkat kultivasi dalam alam jembatan ilahi. Roh-roh primordial itu memandang mereka dari jauh, dan bercak-bercak cahaya iblis menyapu sekeliling mereka tanpa henti. Meskipun begitu banyak ahli jembatan ilahi yang kuat tiba, para iblis tetap tidak menyerang. Mereka sedang menunggu makhluk yang lebih kuat lagi untuk turun. Chinmu menyipitkan matanya, mengalihkan pandangannya, dan berpikir dalam hati. Satu-satunya makhluk yang lebih kuat dari jembatan ilahi adalah Dewa Iblis yang telah memasuki istana surgawi. Aku hanya ingin tahu apakah Dewa Iblis yang datang ke sini sudah melewati gerbang surgawi selatan. Chinmu melirik Dewa Harimau Hitam, yang berbaring di atas kotak bersama naga kilin. Sejak Dewa Harimau Hitam menemukan kesamaan dengan naga kilin, dia menjadi sama malasnya dengan naga kilin. Sang Hua tampak khawatir dan berbisik, "Saudara pemimpin sekte, jika kita melangkah lebih jauh, kita akan segera mencapai garis depan klan iblis, di mana terdapat banyak tokoh kuat." Hati Chinmu sedikit bergetar, dan dia segera mengerti apa yang ditunggu-tunggu oleh para ahli iblis ini. Chinmu menenangkan diri dan pergi ke kotak. Dewa Harimau Hitam dan naga kilin berbisik-bisik satu sama lain, tetapi ketika mereka melihatnya, mereka segera diam. Chinmu menjelaskan dugaannya dan berkata dengan suara berat, "Kakak harimau, semakin dekat kita ke garis depan, semakin berbahaya. Ketika kita mencapai jarak tertentu, Dewa Iblis pasti akan memimpin untuk menghalangi jalan kita. Dan dari belakang, Dewa Iblis itu akan menghalangi jalan mundur kita. Jika kita diserang dari kedua sisi, kita akan binasa." Harimau hitam, yang menyerupai kucing besar, berdiri dan berkata dengan hikmat, "Rencana yang bagus, tapi kau meremehkan aku, Raja Harimau. Aku mengikuti tuanku dalam pertempuran di utara dan selatan, mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan mendapatkan reputasiku yang gemilang melalui pertumpahan darah. Setelah tuanku jatuh ke dalam keadaan fosil, aku pun tertidur lelap. Sepertinya anak-anak iblis kecil itu telah melupakan kekuatan Raja Harimau. Jangan takut, ketika kau masih 1000 mil dari garis depan, panggil saja aku." Chinmu ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Dewa Harimau Hitam berbaring lagi, mendongak dan berkata, "Apakah kau masih punya ramuan spiritual? Aku sudah menghabiskan semua yang kau berikan saat memurnikan pil. Beri aku lagi, aku perlu makan dengan baik sebelum bisa bertarung."
Chinmu mengeluarkan beberapa ramuan spiritual dari tas Taoti, menyiapkan sejumlah obat untuk satu batch pil spiritual, memberikannya kepada Hu, dan berkata, "Kakak Hu, jangan makan terlalu banyak, atau kau akan menjadi seperti naga gemuk." Dewa Harimau Hitam tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau meremehkanku. Sebuah pil roh sederhana akan dimurnikan dalam sekali proses, tanpa mengorbankan sedikit pun dagingku. Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku akan menunjukkan kekuatanku nanti." Chinmu bertanya, "Sang Hua, seberapa jauh kita dari garis depan?" Sang Hua mengeluarkan peta, mencari-cari, lalu mengeluarkan penggaris untuk mengukur jarak. Dia berkata, "Ini adalah Gunung Cayun, yang berjarak 4.000 li dari garis depan." Kinmu melihat skala peta itu, mengukurnya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, 4.261 li. Sang Hua tertawa dan berkata, "Mengapa kita perlu begitu teliti?" Kinmu menggelengkan kepalanya, berpikir dalam hati, "Itu karena teknik ramalan Tai Huang Tianmu sangat buruk, sehingga kau bahkan membuat matahari tampak bengkok dan tidak indah." Sang Hua dipanggil oleh Ling Yuxiu dan Si Yunxiang. Ketiga gadis itu mengobrol dengan gembira, mendiskusikan dan bertukar pikiran tentang sihir Taois dan kekuatan gaib Tai Huang Tian dan Yan Kang. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang dengan rendah hati ingin mempelajari metode kultivasi dewa sejati muda itu, dan Sang Hua menjawab semua pertanyaan mereka tanpa ragu-ragu. Sang Hua kemudian meminta mereka untuk mengajarinya sihir Yan Kang, dan kedua gadis itu mengajarkan kepadanya teknik bimbingan roh primordial yang baru saja diciptakan Yan Kang, serta teknik pembimbingan Yuan Shen. Teknik bimbingan roh primordial membutuhkan kultivasi ganda. Teknik ini hanya boleh dipraktikkan oleh suami dan istri, kata Sang Hua dengan terkejut. Ling Yuxiu tertawa dan berkata, "Omong kosong. Selama roh primordial dapat beresonansi, seseorang dapat berkultivasi. Banyak biksu dan Taois di Yankang telah menggunakan dengan berkultivasi." Sang Hua menatap tak percaya. Setelah beberapa saat dia bertanya dengan bingung, "Para biksu dan penganut Tao bisa berkultivasi? Kalian berdua juga berkultivasi?" Ling Yuxiu berkata, "Aku sudah berlatih itu dengan penggembala sapi." Si Yunxiang tersenyum dan berkata, "Aku juga berlatih kultivasi dengan pemimpin sekte. Roh primordial pemimpin sekte sangat kuat, dan berlatih kultivasi dengannya membuat roh primordialku berkembang sangat cepat." Mata Sang Hua membelalak, tidak percaya. "Bagaimana mungkin kalian berdua?" "Tidak, itu tidak benar. Kultivasi ganda roh primordial. Hanya boleh ada satu pasangan Taois." Dia hampir gila ketika Si Yunxiang membujuknya. "Cobalah berlatih dengan pemimpin sekte, dan kau akan lihat. Roh primordial pemimpin sekte sangat kuat." Sang Hua tersipu dan berbisik, "Aturan kami untuk kultivasi roh primordial ganda di Tai Huang Tian berbeda dari yang ada di Yankang. Kultivasi roh primordial ganda adalah tabu di sini. Hanya suami dan istri yang dapat berkultivasi bersama. Bahkan jika mereka bertunangan, itu tidak diperbolehkan." Ling Yuxiu dan Si Yunxiang saling bertukar pandang. Pikiran mereka selaras. Aturan surga kaisar tertinggi terlalu kuno, tetapi bisa dimengerti. Setiap tempat memiliki aturannya sendiri. Saat itu Chinmu naik ke tempat yang tinggi dan memandang ke kejauhan. Dia melihat bahwa sekitar 1.000 mil jauhnya dari mereka, energi iblis bergulir dan sangat padat, seperti tembok tinggi yang membentang ribuan mil. Kam garis depan klan iblis. Dengan mata ilahi 9 langit miliknya, ia mengamati berbagai fenomena aneh dan penampakan warna-warni yang muncul dalam energi iblis. Sang Hua mengambil peta geografis, dan Chinmu menggunakan Yuan Qi sebagai alat ukur untuk mengukurnya dengan teliti. Kemudian dia menoleh ke belakang melihat para pengejar, yang energi iblisnya semakin pekat. Matanya berbinar. "Masih ada 1.100 li lagi yang harus ditempuh." Kakak Hu menyuruhku memanggilnya dari jarak 1.000 li. Tapi sepertinya dia bertambah gemuk akhir-akhir ini. Chinmu menoleh dan memandang Dewa Harimau Hitam di atas kotak itu, lalu berkata dengan suara berat, "Kakak senior Harimau, kita hanya berjarak 1.000 mil dari garis depan." Harimau hitam kecil melompat dari kotak dan tertawa. "Kalian tetap di sini dan perhatikan gerakanku." Setelah itu, ia berlari liar ke arah para pengejar di belakangnya. Chinmu memandang Dewa Harimau Hitam dan melihat harimau hitam kecil itu berlari semakin cepat, dan tubuhnya berubah seiring larinya. Dalam sekejap, ia telah berubah dari harimau hitam kecil setinggi 1 kaki menjadi makhluk raksasa seperti gunung, megah dan mengagumkan, meskipun perutnya tampak buncit. Dalam sekejap mata, Dewa Harimau Hitam telah bertabrakan hebat dengan para pengejarnya. Tak terhitung banyaknya ahli klan iblis yang menderita patah tulang dan tendon yang hancur. Tubuh mereka terlempar ke udara sebelum jatuh tak berdaya ke tanah. Memang benar, Dewa Iblis bersembunyi di sana. Sebuah tombak perang melesat ke langit, berhadapan dengan 2 palu besar Dewa Harimau Hitam. Dewa Harimau Hitam sangat berani, tetapi Dewa Iblis itu juga tidak lemah. Saat keduanya bertabrakan, Kinmu langsung melihat puncak gunung tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Kinmu berteriak ke naga buncit, "Maju 100 li." Si gemuk lompat turun dari kotak.
Sang Hua tidak mengerti maksudnya, tetapi dia tetap mengikutinya sambil membawa kotak itu ke depan. Naga buncit juga dengan cepat melompat dari kotak dan mengikuti mereka. Sementara itu, di perkemahan iblis di depan, pertempuran antara Dewa Harimau Hitam dan Dewa Iblis membuat para ahli iblis di sana khawatir. Seketika, energi iblis terpisah dari energi iblis di atas perkemahan dan bergulir menuju Kinmu dan kelompoknya. Itu mungkin iblis kuat yang datang untuk mendukung mereka dan melancarkan serangan menjepit. Kinmu memimpin rombongan untuk menjauh 100 mil, lalu berteriak, "Berhenti!" Tiba-tiba, raungan yang memekakkan telinga datang dari belakang. Dewa Harimau Hitam telah membunuh Dewa Iblis dan meraung. Raungannya mengguncang gunung dan hutan, menyebabkan tumbuh-tumbuhan berdesir dan bebatuan beterbangan ke udara. Dewa Harimau Hitam menyerbu masuk. Kedua palu besarnya menghantam sosok-sosok kuat yang mengejar Kinmu dan para pengikutnya. Melihat hal itu, Kinmu segera berkata, "Mundur 100 li." Sang Hua, Ling Yuxiu, dan yang lainnya tidak mengerti maksudnya, tetapi mereka tetap mengikuti instruksinya dan berlari mundur. Dewa Harimau Hitam membunuh para pengejar, melompati kepala mereka, dan bertemu dengan banyak ahli iblis yang datang dari depan. Para ahli iblis itu juga dipimpin oleh Dewa Iblis, tetapi formasi pertempuran mereka dihancurkan oleh Dewa Harimau Hitam. Kedua dewa itu saling bertarung, sementara para ahli iblis lainnya melewati medan pertempuran mereka dan bergegas menuju Kinmu dan yang lainnya. Kinmu memimpin rombongan kembali sejauh 100 mil, berhenti dan berkata dengan suara berat, "Kita seharusnya sudah aman sekarang." Sesaat kemudian, roh-roh purba iblis-iblis perkasa menyerang dari depan, kekuatan ilahi mereka menghantam dari kejauhan. Ekspresi kerumunan sedikit berubah. Tiba-tiba, sebuah palu raksasa terbang dari udara dan menghancurkan kekuatan ilahi dan roh-roh purba iblis-iblis perkasa itu. Dewa Harimau Hitam muncul, meraih palu yang terbang ke arah kelompok itu, menggoyangkannya, dan tertawa terbahak-bahak. "Aku telah menyelesaikan misiku. Semuanya, naiklah ke punggungku dan ikuti aku ke medan perang. Serbu ke perkemahan musuh, dan aku akan memimpin kalian semua kembali ke kota Li." Dewa Harimau Hitam segera melepaskan kekuatannya dan menyerbu ke depan. Pegunungan melintas dalam sekejap, kecepatannya tak tertandingi. Kinmu berpegangan erat pada punggung harimau itu, mendengarkan napas terengah-engah Dewa Harimau Hitam. Dia memperhatikan napas Dewa Harimau Hitam semakin cepat dan berpikir, "Aku tidak salah. Seluruh kultivasi kakak senior harimau hancur oleh naga gemuk. Kultivasinya telah hancur. Kuharap dia tidak menjadi terlalu gemuk. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskan kepada guru suci. Apakah kita bisa menerobos kemah musuh dan kembali ke kota Li? Mungkin juga menjadi masalah." Tepat saat itu, suara memekakkan telinga seperti bendungan yang runtuh dan banjir yang menerjang datang dari depan. Kinmu buru-buru melihat ke depan melawan. Mengikuti di belakang cahaya pedang itu, terdapat labu-labu menjulang tinggi yang melayang di udara, dikelilingi oleh individu-individu perkasa yang melepaskan kemampuan mereka. Guntur bergemuruh di dalam labu-labu itu, dan kilat surgawi menyambar perkemahan iblis seperti hujan deras. Di balik labu petir terdapat banyak sekali peluru pedang, puluhan ribu di antaranya berputar liar. Dengan setiap sambaran petir, hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat dari atas ke arah perkemahan iblis. Di balik peluru pedang itu terdapat barisan kapal perang, yang meriam energi sejatinya menghantam daratan, menghancurkan perkemahan iblis. Itu pasukan dari Yang Kang. Semangat Kinmu bangkit. Teknik pedang yang menerobos benteng tadi adalah teknik pedang guru besar Yan Kang. Orang ini memang licik. Dewa iblis yang keluar dari benteng iblis untuk membunuh kita, pastilah komandan benteng itu. Begitu komandan meninggalkan benteng, guru besar segera melihat celah dan mengambil kesempatan untuk menghancurkan formasi. Hanya guru besar yang bisa begitu licik. Guru besar nasional Yan Kang telah menguasai Dao melalui ilmu pedang, mengembangkan hati taoisnya melalui seni ilmu pedang. Tidak ada kelemahan pada musuh yang dapat luput dari perhatiannya. Mereka juga tidak dapat menghindari kecemerlangan pedangnya. Begitu pula formasi musuh. Ia mengubah Dao ilmu pedang menjadi strategi untuk menyerang dan bertahan di medan perang, menerapkannya pada peperangan dengan keberhasilan yang tak tertandingi. Kinmu merasa lega. Meskipun Dewa Harimau Hitam sedikit kehabisan napas, dia masih mampu memimpin mereka keluar dari pengepungan dan kembali ke kota Li. Di depan dua dewa, Guru Nasional Yan Kang dan Adipati Wei, memimpin jalan, sementara di belakang mereka terdapat barisan kapal perang, dengan banyak tentara membawa labu petir yang turun dari langit dan mendarat di kapal-kapal tersebut. Lebih jauh ke belakang terdapat pasukan yang terdiri dari berbagai macam binatang aneh dan makhluk gaib. Dewa Harimau Hitam bergegas ke medan perang, tiba-tiba mengguncang tubuhnya, membuat semua orang terpental. Dia berdiri, meraih dua palu besar, dan mengayunkannya seperti kincir angin, menghantam musuh seperti badai. Ledakan saat Dewa Harimau Hitam membanting palunya ke bawah, kekuatan dahsyatnya menyapu ke segala arah, membuat iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara. Dewa Harimau Hitam menyerbu formasi musuh dengan ganas, meraung, "Kalian semua kembali duluan.
Aku akan mencerna ramuan itu dan memurnikan lemak di perutku agar sang penguasa tidak mengenaliku saat kita kembali. Setelah mengatakan itu, Dewa Iblis menyapu semua yang ada di jalannya, tiba di garis depan. Memimpin serangan, ia menghancurkan kamp dan formasi musuh. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan meraung, melepaskan cahaya putih yang sangat terang yang menghantam Dewa Iblis yang menyerbu ke arahnya. Cahaya putih itu menembus ratusan mil sebelum perlahan menghilang. Kinmu menatap dengan tak percaya, menoleh untuk melihat naga kilin bulat dan gemuk yang terlempar ke udara. Rasa sedih menghantamnya. Tunggangan guru suci masih yang terbaik. Meskipun agak rakus, ia tetap tahu cara berkultivasi, menjaga keseimbangan fisik dan tidak menghambat kultivasinya. Long Qilin juga tercengang, melirik wajah muram Qinmu sambil berpikir. Sebuah kapal megah melintas di langit, menyentuh mereka. Seorang jenderal muda berdiri di haluan kapal, melambaikan tangannya dan memunculkan bunga teratai emas. Setiap orang memiliki bunga teratai di kaki mereka, yang mengangkat mereka dan membawa mereka ke atas kapal. Qin Fei Yue, Jenderal Qin, seru Qinmu kaget dan segera menyapanya. Qin Fei Yue yang mengenakan baju zirah lengkap sedikit membungkuk sebagai balasan. Pemimpin Sekte Qin, Putri Xiu, jenderal rendah hati ini mengenakan baju zirah dan tidak bisa bersikap terlalu sopan. Sesosok muncul dari belakangnya. Itu adalah Qin Yu, dengan seekor naga muda melilit tubuhnya. Dia juga menyapa Qinmu dan yang lainnya. Seraya berkata, Qin Yu menyapa pemimpin Sekte Qin, Putri Xiu dan Santa Xiang. Kedua bersaudara ini berasal dari keluarga Qin, sebuah klan terkemuka yang dikenal sebagai jenderal strategi surgawi. Mereka termasuk di antara banyak murid guru kekaisaran, setelah mengikutinya dalam kultivasi selama beberapa waktu. Setelah mencapai beberapa kesuksesan, mereka menduduki posisi di militer. Guru Agung Yang Kang memiliki banyak murid, tetapi mereka sering bergabung dengan tentara dan menduduki posisi tinggi. Ling Yuxiu pada dasarnya berani dan murah hati, dan menjalin banyak pertemanan di antara para pahlawan. Banyak di antaranya adalah murid Guru Agung. Ketika Qinmu pertama kali bertemu Ling Yuxiu telah memasuki reruntuhan besar bersama Qin Fei Yue, dengan maksud untuk membuat peta reruntuhan besar dan menaklukkannya. Naga muda di tubuh Qin Yu dengan penasaran mengangkat kepalanya, mengamati Qinmu. Tiba-tiba, ia berenang turun dari tubuh Qin Yu dan naik ke tubuh Qinmu, menggesekkan tanduknya ke pipi Qinmu sambil bergumam, "Maha." Qin Yu terdiam sejenak, lalu dengan cepat mengeluarkan mutiara naga dan mencoba memanggil kembali naga mudanya. Tetapi naga muda itu masih enggan meninggalkan Qinmu. Qin Yu merasa gelisah. Aku bukan tandingan baginya, bahkan di Akademi Kekaisaran. Dan dia telah mengalahkanku beberapa kali. Setelah dia menjadi pemimpin Sekte Iblis Surgawi, aku bahkan lebih tidak berdaya melawannya. Mungkinkah dia bahkan akan mencuri nagaku? Qinmu memetik naga kecil itu dari pohon, memeriksanya dengan saksama, dan berseru dengan terkejut. Mungkinkah naga ini adalah naga asli dari Istana Naga Yongjiang? Qin Fei Yue mengangguk dan berkata, Penasihat Kekaisaran mengundang Raja Racun Kecil Fu Yuanqing untuk menghidupkannya kembali, dan kemudian memberikannya kepada saudaraku. Hati Qinmu sedikit tergerak, dan dia tersenyum. Adik Qin Yu, bisakah kau meminjamkan naga kecilmu kepadaku selama beberapa hari? Qin Yu ragu sejenak, lalu Qin Fei Yue tersenyum dan berkata, Pemimpin Sekte Qin memiliki status yang luar biasa dan juga merupakan guru besar Akademi Suci Surgawi. Dia telah membesarkan naga yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia bisa menipumu? Qin Yu tidak punya pilihan selain mengangguk. Qinmu tersenyum dan berkata, Adik Qin Yu, aku tidak akan meminjamkannya kepadamu dengan cuma-cuma. Aku akan memberimu beberapa keuntungan. Kau akan mengerti di mana keuntungan itu berada setelah naga kecil ini dikembalikan kepadamu. Naga muda itu mengecil, naik ke kuping telinganya, dan menjuntai ke bawah seperti cuping telinga yang terkulai. Qinmu memandang ke kejauhan dan melihat bahwa pasukan Kaisar Thailand memanfaatkan celah formasi pasukan Yankang untuk mencegat pasukan iblis yang datang untuk mendukung mereka dari kedua sisi, seperti dua kepalan tangan yang menghantam titik lemah musuh. Di dekatnya, di setiap kapal perang, para jenderal muda memimpin pasukan mereka dalam pertempuran sengit. Tembakan meriam menghujani daratan dari langit, dan makhluk gaib di kapal-kapal itu melepaskan peluru pedang dan kekuatan gaib untuk membombardir musuh. Di belakang mereka, para pria kuat membersihkan jalan, dan pasukan binatang aneh dan infanteri membantai para iblis.
Para jenderal di kapal-kapal lain juga merupakan murid dari guru kekaisaran. Ling Yuqiu melihat sekeliling dan berkata kepada Qin Mu, murid-murid guru kekaisaran sering berafiliasi dengan Akademi Kekaisaran Jiangling dan sering pergi ke sana untuk mengajar. Sebagian besar dari mereka adalah ahli militer. Ada juga beberapa kenalan di sana. Mereka adalah sesama mahasiswa dari Akademi Kekaisaran. Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat Wei Yong, Shen Wanyun, serta yang lainnya, lalu dengan cepat melambaikan tangan. Namun, orang-orang itu sibuk mengaktifkan senjata spiritual mereka untuk membombardir area tersebut dan tidak menyadarinya. Beberapa saat kemudian, kapal perang menerobos formasi musuh dan menghancurkan pasukan iblis di bawahnya hingga hancur berkeping-keping. Formasi pertempuran binatang buas di belakangnya pun runtuh, dan pertempuran pun berkecukupan dengan sengit. Qin Fei Yue memerintahkan kapal-kapal perang untuk berhenti maju dan menghentikan tembakan. Ia kemudian memerintahkan agar senjata spiritual digunakan untuk menyerang musuh yang melarikan diri guna menstabilkan posisi. Setelah itu, ia menjelaskan kepada Qin Mu. Alasan pasukan Yang Kang kita menjadi garda depan kali ini, terutama karena kemampuan ilahi para kultivator Tai Huang Tian masih lemah, dan formasi pertempuran mereka pun terbilang biasa. Guru besar merasa formasi mereka kurang berdampak, sehingga ia memerintahkan pasukan Yang Kang kita untuk menerobos formasi musuh di garis depan. Qin Mu memuji. Guru kekaisaran memang benar-benar seorang jenius. Kemampuan meramal Tai Huang Tian memang masih kurang. Sang Hua tersipu dan menunduk, tetap diam. Meski kemampuan meramal Tai Huang Tian sangat lemah, kekuatan supranatural mereka sangatlah kuat. Dalam hal kultivasi, ada hal-hal yang tidak dapat ditandingi oleh Yan Kang. Kita hanya bisa mengandalkan formasi pertempuran untuk maju menyerang. Namun untuk pertarungan jarak dekat nanti, kita hanya bisa berharap pada kekuatan supranatural Tai Huang Tian. Qin Fei Yue mengaktifkan peluru pedangnya dan menyerang iblis-iblis di bawah dari ketinggian. Sambil menghela napas, ia berkata, "Aku menganggap diriku cukup luar biasa bahkan di alam surgawi, tetapi setelah bertemu dengan makhluk-makhluk kuat dari surga kaisar tertinggi, aku baru menyadari betapa jauhnya aku tertinggal. Dengan tingkat kultivasiku, aku sama sekali bukan tandingan mereka." Selama penyerangan ke garis musuh ini, guru kekaisaran melarang siapapun turun untuk bertarung. Hal itu semata-mata karena kekuatan prajurit kita belum sebanding dengan para iblis pada tingkat kultivasi yang sama. Pertempuran berlangsung lama hingga matahari terbenam. Saat itulah kedua belah pihak membunyikan tanda mundur. Sang Hua bertanya dengan kebingungan. Kita jelas telah memenangkan pertempuran ini. Mengapa kita justru menarik pasukan? Mengapa tidak memanfaatkan keunggulan dan kemunduran musuh untuk langsung menyerang kota Linceng? Ling Yuqiu menjawab, pasukan kita belum cukup banyak. Menyerang kota Linceng hanya akan menyebarkan kekuatan kita dan memberi kesempatan kepada para iblis untuk mengalahkan kita satu persatu. Guru besar memilih mundur meski menang kali ini karena ia menerapkan strategi perang gesekan. Di medan ini, ia akan terus-menerus melemahkan kekuatan para iblis hingga mereka benar-benar musnah. Pada saat itu, mereka tak akan lagi mampu menjadi ancaman. Qin Mu teringat kata-kata orang bijak penebang kayu yang pernah mengatakan bahwa Tai Huang Tian mustahil untuk dipertahankan. Rasa gelisah pun muncul di hatinya. Kata-kata orang bijak itu pasti bukan tanpa alasan. Jika ia mengatakan demikian, maka kemungkinan besar memang benar adanya. Para iblis kemungkinan besar tidak akan bertarung sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh guru nasional Yan Kang. Furi Luo pasti memiliki rencana lain. Di medan perang yang mulai gelap, tiba-tiba muncul nyala api gaib. Pintu-pintu menuju dimensi lain terbuka satu demi satu. Nyala api gaib yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari dunia lain. Itu adalah perahu-perahu kecil yang berlayar keluar dari dunia bawah. Di atas perahu-perahu itu, tampak sesosok lelaki tua berwajah samar turun satu persatu sambil membawa lentera, seolah-olah menyambut arwah para pahlawan yang gugur. Baik manusia maupun iblis, begitu meninggal dan menjadi arwah, semuanya akan dibimbing menuju alam bawah. Sementara itu, pasukan yang mundur terus bergerak maju dalam keheningan. Mereka seolah-olah sudah terbiasa dengan pemandangan itu dan tidak mempedulikan para utusan dari dunia bawah. Berdiri di haluan kapal yang melayang di udara, Qin Mu menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan yang beragam, namun tetap diam. Tepat saat itu, sebuah perahu kecil muncul di depan kapal mereka dan berlayar perlahan mendekat. Lelaki tua yang duduk di haluan perahu pun berdiri, mengangkat lenteranya dan menyinari Qin Mu dengan cahayanya.
Qin Fengqing, kau telah mengganggu ketentraman Yudu. Tubo mengundangmu untuk datang dan menjelaskan sebab akibatnya, ujar lelaki tua pembawa lentera itu. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih telah menonton pembahasan spoiler Tales of Herding Gods episode 190. Nantikan kelanjutannya. Saya Marga Suki, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.